Hmm? Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Nurul Pertama. Kakak di sini ingin belajar bersama kalian, yaitu meneruskan materi dari persamaan linier satu variabel. Mungkin adik-adik semua telah paham ya tentang persamaan linier satu variabel. Pada persamaan linier satu variabel itu memuat sebuah persamaan yaitu sama dengan. Nah, sekarang pembahasan yang akan kakak berikan yaitu mengenai pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Sebenarnya materi ini tidak jauh berbeda dengan materi persamaan linier satu variabel, hanya ada perbedaan sedikit saja. Supaya lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu pengertiannya dulu ya. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel. Sesuai judulnya, pertidaksamaan linier satu variabel berarti variabel yang memuatnya juga pasti hanya satu. Tulis bawah. Dan berpangkat satu. Jadi pangkatnya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Kemudian menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah ini loh kuncinya gitu ya. Kalau pada persamaan menggunakan tanda kesamaan sama dengan, kalau dalam pertidaksamaan linier satu variabel ini menggunakan tanda ketidaksamaan. Lalu apa saja sih tanda ketidaksamaan tersebut? Di sini kurang lebih terdapat 4 tanda ketidaksamaan. Yang pertama yaitu tanda seperti ini. Ini adalah biasanya kurang dari. Kalau yang ini lebih dari. Nah, kalau yang ini kurang dari atau sama dengan. Cirinya yaitu ada strip di bawahnya yang kelihatan kan? Kalau yang terakhir tanda lebih dari atau sama dengan. Kakak punya tips untuk membedakan atau supaya gampang hafal. Ini dibacanya kurang dari atau lebih dari ya. Kita perhatikan tanda ketidaksamaan ini. Kita tarik garis lurus. Jadinya K. K adalah kurang dari. Berarti tanda seperti ini biasanya kurang dari. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ada yang tahu? Sama, kita tarik garis lurus. Ini jadi seperti huruf B, berarti besar. Kalau besar berarti lebih dari. Berarti tanda seperti ini biasanya lebih dari. Nah, kalau ada stripnya tinggal ditambahkan atau sama dengan. Gitu ya. Oke. Itu tips sedikit dari kakak ya, supaya gampang dalam membacanya. Kemudian supaya lebih paham juga, kakak akan berikan contoh sebuah kalimat pernyataan yang menyatakan pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebenarnya banyak ya, cuman kakak hanya ingin memberikan 2 contoh saja supaya lebih efisien waktunya ya. Yang pertama yaitu contohnya banyaknya hadiah pada lomba panjat pinang yaitu lebih dari 7 buah. Apakah ini merupakan kalimat pernyataan yang menyatakan pertidaksamaan? Kita dapat mengetahuinya dengan cara melihat kalimatnya, apakah mengandung atau ada kata-kata dari contoh tanda ketidaksamaan. Kita bahasa ya, banyaknya hadiah pada lomba panjat pinang yaitu lebih dari. Nah ini ada lebih dari. Kita tahu semua lebih dari ini, lebih dari merupakan tanda ketidaksamaan. Jadi kalimat ini betul merupakan contoh pernyataan yang menyatakan pertidaksamaan, yaitu lebih dari. Selanjutnya panjang lintasan balap karung yaitu kurang dari 2 meter. Ini juga sama, kita perhatikan di sini ada kata-kata kurang dari. Kurang dari kan merupakan tanda ketidaksamaan ya. Berarti betullah pernyataan ini merupakan contoh pernyataan yang menyatakan pertidaksamaan. Kemudian nah, bagaimana sih kita bisa membedakan antara persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel supaya tidak keliru gitu? Gampang saja, perhatikan kotak ini. Yang pertama kotak persamaan linier satu variabel, yang kedua kotak pertidaksamaan linier satu variabel.
contoh dari yang persamaan linear satu variabelnya yaitu X sama dengan 3. Sedangkan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabelnya yaitu X kurang dari sama dengan 3. Pertanyaannya, mengapa sih ini X sama dengan 3 kok bisa disebut persamaan linear satu variabel? Mengapa tidak pertidaksamaan? Ayo, mengapa? Karena pada persamaan mengandung unsur sama dengan. Itu udah pasti mengandung unsur sama dengan. Di sini telah jelas, di sini ada sama dengan? Ada. Jadi sangat jelas lah pokoknya, berarti X sama dengan 3 itu merupakan salah satu contoh dari persamaan linear satu variabel. Kemudian yang ini X kurang dari sama dengan 3 merupakan contoh pertidaksamaan linear satu variabel. Kok bisa ya? Kita telah kembali ke pengertiannya bahwa pertidaksamaan linear satu variabel ini merupakan menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, di sini kan ada tanda ketidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan. Jadi itulah cirinya atau alasannya mengapa X kurang dari sama dengan 3 ini merupakan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi perbedaannya antara persamaan dengan pertidaksamaan linear satu variabel ini adalah kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan tanda ketidaksamaan. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ini ya, perhatikan 5n dikurang 6 lebih dari 14. Kita cocokkan dengan pengertian dari pertidaksamaan linear satu variabel itu sendiri. Bahwa di sini disebutkan bahwa pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel. Kita lihat contoh 5n dikurang 6 lebih dari 14. Di sini variabelnya n. N saja kan? Hanya satu. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua yaitu berpangkat 1. Kita lihat apakah ada pangkat 2? Tidak ada, semuanya pangkat 1. 5n di sini pangkat 1. Dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Di sini telah jelas tanda ketidaksamaannya itu lebih dari. Jadi sangat jelas ini merupakan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian untuk bentuk umumnya sendiri sama persis dengan bentuk umum persamaan linear satu variabel, hanya saja berbeda pada tandanya saja. Kalau pada persamaan linear satu variabel itu di sini tandanya itu sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya itu menggunakan tanda ketidaksamaan. Contohnya AX sama B kurang dari 0, AX sama B lebih dari 0 dan seterusnya. Namun dengan syarat A-nya tidak boleh dengan sama dengan 0. Kenapa? Ketika A-nya sama dengan 0 kita masukkan, berarti nanti variabelnya akan hilang, variabel X-nya akan tidak ada. Sedangkan berdasarkan pengertiannya bahwa pertidaksamaan linear satu variabel ini harus memuat satu variabel. Kemudian ada penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan cara substitusi. Bagaimana sih dengan cara substitusi? Dengan cara substitusi adalah dengan cara menggantikan suatu nilai terhadap X atau terhadap variabel yang memuat. Contoh, di sini ada contoh soal dari pertidaksamaannya yaitu X ditambah 5 lebih dari 7. Kita ingin tahu ini X, himpunan penyelesaiannya itu ketika X-nya berapa gitu. Nah, untuk mencari dengan cara substitusi ini, kita menggantikan variabel X dengan angka. Yang pertama, di sini kita ingin menggantikan X-nya itu dengan angka 1. Masukkan saja dan ganti X-nya dengan angka 1. Jadi 1 ditambah 5, 6. 6 apakah lebih dari 7? Tidak, berarti X sama dengan 1 itu salah. Kemudian yang kedua, kita substitusi X-nya dengan nilai 2, maka 2 ditambah 5 apakah lebih dari 7? Tidak juga, berarti X sama dengan 2 salah. Kemudian selanjutnya untuk X sama dengan 3, kita ganti X-nya dengan nilai 3 dan jumlahkan dengan angka 5, nilainya 7. Apakah 7 lebih dari 3 tambah 5 itu 8, apakah 8 lebih dari 7? Ya, betul, berarti X sama dengan 3 memenuhi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika X sama dengan 4, kita gantikan nilai X-nya dengan 4 tambah 5 itu 9. Apakah 9 lebih dari 7? Ya, betul, berarti X sama dengan 4 memenuhi dan seterusnya.
Jadi penyelesaiannya adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian penyelesaian yang selanjutnya yaitu dengan cara menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Nah, pada langkah yang kedua ini, ketika kita ingin menambah atau mengurangi kedua ruas tersebut, kita harus menggunakan angka yang sama. Tidak boleh menggunakan angka yang berbeda. Mengapa? Ketika kita menggunakan angka yang sama, berarti tidak akan merubah nilai dari kedua ruas tersebut. Langsung saja ke contoh. Contohnya yaitu berapakah nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan X ditambah 5 lebih dari 2. Nah, untuk penyelesaiannya, karena kita hanya butuh X-nya saja, berarti kita perhatikan konstanta yang berdekatan dengan X. Nah, kita harus bisa mencari angka yang dapat menghilangkan angka 5 tersebut, supaya di ruas sebelah kiri hanya tersisa X-nya saja. Berarti yang berlawanan dengan plus 5 yaitu negatif 5. Berarti masing-masing ruas kita kurangi dengan angka negatif 5. X tambah 5 dikurangi 5 lebih dari 7 dikurangi 5. Berarti kan habis ya, hanya bersisa X. Sedangkan yang di ruas kanan kita hitung 7 dikurangi 5 2. Berarti X-nya lebih dari 2. Kesimpulannya atau jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 5 lebih dari 2 yaitu ketika X-nya lebih dari 2, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaian ketiga, yaitu penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan garis bilangan. Nah, sebenarnya dengan garis bilangan ini fungsinya hanya sebagai penentu dari himpunan penyelesaiannya saja. Untuk penyelesaian dari pertidaksamaannya, kita bisa menggunakan yang tadi, yang dengan cara substitusi atau dengan cara yang mengurangi atau menambahkan dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan linear berikut. X tambah 2 kurang dari 3. Nah, saya menggunakan cara yang nomor 2, yaitu dengan cara mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Karena di sini konstanta yang dengan X adalah plus 2, kita cari bilangan lawannya, yaitu berarti negatif 2. Berarti X tambah 2 dikurangi 2 kurang dari 3 dikurangi 2. Jadi masing-masing ruas harus dikurangi dengan bilangan yang sama. Hasilnya yaitu ini habis, sisa X kurang dari 3 kurangi 2 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari X kurang dari 1 ini yaitu bisa dengan garis bilangan. Kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Di sini ada 1 dan 2. Yang sebelah kirinya negatif 1 sampai negatif 5 dan seterusnya. Di sini ada tanda kurang dari 1. Dari yang ke 1 kita tarik sebuah garis. Karena kalau kurang dari berarti arahnya ke kiri, berarti semakin kecil. Angka yang semakin kecil yaitu berarti mulainya dari 0. Jadi ini tarik ke sini. Nah, karena ini kurang dari, tidak ada sama dengannya, berarti angka satunya tidak dibawa dengan tanda bulatan kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Berbeda dengan ini. Ini bedanya hanya di tanda. Kalau ini kurang dari 3, kalau ini kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalau yang ini penyelesaiannya kan tadi X kurang dari 1, berarti ini juga otomatis X kurang dari atau sama dengan 1. Kalau ini penyelesaiannya yaitu angka satunya ke bawah dan ini bulatan penuh karena ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti angka tersebut masuk. Berarti himpunan penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 1 adalah 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Kemudian terakhir yaitu aplikasi pertidaksamaan linear satu variabel. Pada aplikasi pertidaksamaan linear satu variabel ini, kita harus mampu memecahkan bahasa dari soal cerita tersebut ke dalam model matematika pertidaksamaan. Contohnya, jumlah dari dua bilangan bulat adalah kurang dari 5. Salah satu bilangan bulatnya yaitu 4. Tentukan penyelesaian bilangan bulat yang lainnya. Nah, di sini terdapat dua bilangan bulat. Kita misalkan saja bilangan bulat yang pertama yaitu A, dan bilangan bulat yang kedua yaitu B.
dengan hasilnya itu kurang dari 5. Berarti A ditambah B kurang dari 5. Sedangkan di sini diketahui juga bahwa salah satu bilangan bulat yang lainnya itu 4. Kita ambil saja yang B-nya itu 4. Karena pertidaksamaannya itu bentuknya A ditambah B ya, awalnya itu A tambah B kurang dari 5. Sedangkan diketahui juga bahwa B-nya itu 4. Kita substitusi nilai B-nya dengan 4. Maka soalnya menjadi A ditambah 4 kurang dari 5. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, saya menggunakan cara yang nomor 2, yaitu dengan cara menjumlahkan atau mengurangi masing-masing ruas dengan bilangan yang sama. Di sini, konstanta yang dekat dengan variabel yaitu angka 4. Angka 4 ini positif, kita cari lawannya yaitu berarti negatif 4. Berarti masing-masing ruas dikurangi dengan angka 4. Itu ada A ditambah 4 kurang 4 kurang dari 5 dikurangi 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah A kurang dari 1. Nah, mungkin demikian pemaparan mengenai pertidaksamaan linear dan variabel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah dalam memberikan pembahasannya. Bila itu sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.